Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan asrama polisi Bojong di Kecamatan Cipedas, Kota Tasikmalaya pada Kamis sore. Bangunan 2 lantai dengan 40 kamar ini diperuntukkan bagi 40 kepala keluarga personel Polres Tasikmalaya Kota. Peresmian ini menjadi wujud dukungan terhadap kesejahteraan personel. Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan asrama bersumber dari anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Selain kamar hunian, Aspol Bojong juga dilengkapi area parkir, lapangan olahraga, dan ruang terbuka hijau. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan serta kebersamaan keluarga anggota setelah bertugas menjaga keamanan. 40 rumah buat kepala keluarga, 40 kepala keluarga, ada lapangan parkir, ada lapangan olahraga, dan ada lahan hijau yang bisa menunjang kehidupan bagi penghuninya. Kemudian daripada pimpinan Polri kepada para personilnya supaya dapat hidup layak dalam menjalankan tugas. Tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa rumah itu adalah tempat sumber energi buat kita. Setelah kita letih, lelah seharian melaksanakan tugas, di rumahlah tempat kita istirahat. Rumah yang layak, kita dapat tidur dengan nyenyak, berkumpul dengan keluarga, membersihkan diri. Ini sesuatu momen. Kapolda Jawa Barat mengingatkan, asrama harus dirawat layaknya rumah pribadi, bukan sekedar tempat tinggal sementara. Kapolda menekankan menjaga fasilitas negara merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat. Tahu bulat di alun-alun Tasik. Memang aja tahu bulat gitu. Belum pernah diajak sama Kapolres. Nanti malam ya Pak Kapolres. Gurih rasanya, bikin hati tenang. Gedungnya sudah baru, catnya resik, semoga bikin anggota makin senang. Dari Bit Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Buleleng melaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen dalam menjaring generasi muda terbaik bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh terkait persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran bagi calon peserta. Jumpa lagi dengan saya, Ibtu Yohana dari Humas Polres Buleleng. Pagi ini kami dari Polres Buleleng, khususnya Bak SDM melaksanakan sosialisasi penerimaan anggota Polri sepanjang tahun 2026. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa proses penerimaan Polri dilaksanakan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau betah. Masyarakat khususnya para pelajar dan lulusan SMA sederajat dihimbau untuk mempersiapkan diri sejak dini, baik dari segi administrasi, kesehatan, akademik, maupun kesiapan mental dan fisik. Polres Buleleng berharap melalui kegiatan ini semakin banyak generasi muda yang termotivasi untuk bergabung dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui institusi Polri. Dengan semangat pengabdian dan integritas, diharapkan lahir calon-calon anggota Polri yang profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Polres Buleleng Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan rumah tidak layak huni atau Rutilahu pada Sabtu 28 Februari 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Rutilahu berjalan sesuai rencana sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Dalam peninjauan ini, Kapolda Jawa Barat beserta rombongan meninjau dan memastikan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat yang berada di Kampung Pasir Sari Lebak RT 2 RW 14, Desa Patrol Sari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Selain melakukan peninjauan, Kapolda Jawa Barat bersama rombongan turut membagikan bantuan sembako kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat di wilayah tersebut. Pada kesempatan ini juga Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa program Rutilahu merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan Rutilahu tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dari Bid Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Lampung bersama Polda Banten menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Rapat yang berlangsung di Mapolda Lampung ini difokuskan pada penguatan koordinasi pengamanan jalur tol dan penyeberangan laut. Berikut laporan dari Bribda Yunika, personel Humas Polda Lampung. Salam presisi. Saya Bribda Yunika, hari Jumat tanggal 27 Februari 2026, Polda Lampung bersama Polda Banten melaksanakan rapat lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf SIK MA. Rapat ini dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BMKG, serta Kementerian Perhubungan. Kapolda Lampung Helvi Assegaf menjelaskan, rapat ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan data serta melakukan evaluasi pengamanan mudik tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan koordinasi yang solid antara Polda Lampung dan Polda Banten sangat penting, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan laut dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni maupun sebaliknya. Sementara itu, Kapolda Banten Hengki menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas standar operasional prosedur atau SOP serta mekanisme manajemen lalu lintas orang dan barang selama periode mudik. Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi sumber daya manusia menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Polda Lampung, melaporkan untuk Polri TV. Lembaga Adat Melayu Riau memberikan apresiasi kepada Polda Riau atas kebijakan penggunaan atribut adat Melayu berupa tanjak dan selempang bagi seluruh personel Polda Riau. Kebijakan ini resmi diluncurkan di Mapolda Riau dan dinilai sebagai langkah nyata menjaga marwah budaya dan di tengah arus globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri, melaporkan Karo SDM Polda Riau didampingi Lembaga Adat Melayu Riau dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau melaksanakan kegiatan launching penggunaan tanjak dan selempang bagi personil Polda Riau dan jajaran. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa bangganya saat menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, tanjak dan selempang bukan sekedar pelengkap seragam, tetapi simbol kehormatan dan identitas Melayu yang harus dijaga bersama.
Tanjak sendiri merupakan penutup kepala tradisional pria Melayu yang melambangkan kewibawaan dan marwah. Sementara, selempang yang dikenakan Polwan menjadi simbol amanah, kejujuran, dan keteguhan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kebijakan ini diinisiasi Kapolda Riau, Heri Haryawan, sebagai bagian dari pendekatan budaya atau cultural approach. Sekitar 11.000 personel Polda Riau hingga 12 Polres dan Polresta kini wajib mengenakan atribut adat tersebut setiap hari Jumat. Melalui kebijakan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Melayu. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi institusi lain dalam mengangkat identitas daerah sebagai bagian dari kekuatan nasional. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.